brought me fame and fortune and everything goes. Well then, I thank you all, but it's been a better road. No pleasure cruising. I consider it a challenge before the Hollywood race. We are the champions, my friend. And we'll keep on fighting to the end. Oh, we are the champions. We are the champions. No time for losers. We are the champions. We are the champions, my friend. And we'll keep on fighting to the end. Oh, we are the champions. We are the champions. No time for losers. We are the champions of the world. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah tanggung jawab setiap warga sekolah. Sebagai warga sekolah yang baik, kita wajib untuk peduli terhadap kebersihan sekolah kita. Tetapi, kenapa masih saja ditemukan sampah yang berserakan di lingkungan sekolah kita? Apa penyebabnya? Masih terdapat murid nakal yang membuang sampah sembarangan. Jangan ditiru ya. Apa dampaknya jika kita membuang sampah sembarangan? Tumpukan sampah yang terus bertambah akan mencemari lingkungan sekolah, menimbulkan bau busuk yang menyengat sehingga bermunculan lalat yang hinggap dan pergi dengan membawa bakteri dari sampah tersebut. Proses belajar menjadi tidak nyaman akibat bau busuk yang timbul sampai ke dalam kelas, sehingga para murid belajar sambil menggunakan masker. Selain itu, dapat menimbulkan penyakit gatal-gatal dan sakit perut yang disebabkan bakteri dari sampah yang dibawa lalat dan secara tidak sadar telah hinggap pada jajanan atau bekal makanan yang kita makan. Sehingga kita harus dirawat di rumah sakit. Apa kalian mau hal itu terjadi pada kalian? Gimana ayo? Yuk mulai peduli lingkungan sekolah supaya sekolah kita bersih dan nyaman, bebas dari sampah. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah membuang sampah pada tempatnya. Biru untuk sampah anorganik dan hijau untuk sampah organik.
Sekolah yang bersih dan nyaman akan menciptakan murid-murid sehat dan berprestasi. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan berkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Jika kita ingin melakukan hal yang lebih baik, pastinya ada inovasi. Dan salah satu inovasi dari kami Direktur Lalu Lintas Polda Lampung yaitu patroli Hello Kitty. Hello Kitty itu merupakan sisi feminim ya. Jadi kami Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung dengan adanya patroli Hello Kitty itu lebih kepada menghimbau daripada menindak. Adik-adik sekolah yang menggunakan kendaraan roda 2 sudah mempunyai SIM belum, Dek? Patroli Hello Kitty selain mobile kita juga berhenti di satu titik yang kami anggap rawan. Kacau, itu jauh di sana. Coba motornya, adek, sini, coba motornya. Kenapa? Ntar dulu, kenapa nggak pakai helm? Dari mana? Nah, terus mana? Kamu umur berapa sekarang? 14. Udah boleh belum bawa motor? Nah, kenapa bawa motor? Nggak pakai helm, nggak ada spion. Surat-surat pasti nggak ada dong? Ada lah. Mana coba saya lihat suratnya. Kamu SMP mana? Sini. Terus kok nekat nggak pakai helm? Nggak lama ada lagi tuh jalan satu orang lewat anak SMP dan dia juga sama mau parkir di situ. Ini juga satu lagi sama nih. Bawa sini motornya. Mundurin. Udah, helm taruh di situ. Oke, mau sekolah dengan bawa motor, harusnya kamu menggunakan helm. Kamu ada nggak surat-suratnya? Saya lihat boleh?
Nggak ada, Pak. Kenapa nggak ada? Ketika saya menegur anak-anak sekolah tadi, sebenarnya saya bukannya marah, namun saya lebih merasa seperti anak-anak saya sendiri yang harus diutamakan keselamatannya. Jadi begini, kalian ini kan pelajar ya, harus tahu peraturan, yang artinya kalau kalian membawa kendaraan roda 2, itu wajib menggunakan helm 1. Nggak terima lah, Mak. Kenapa nggak terima? Libur kali ini nggak pakai helm. Nah, terus saya lewat depan terus, pakai helm terus. ya kamu bawa, harusnya kamu gunakan helm itu deh. Cuman saya pakai terus, libur kali ini, Mbak. Sekarang begini, kamu kan saya Kamera nih, juga pakai. seharusnya motornya kita tahan, namun kita masih kasih toleransi sama anak-anak sekolah yang akhirnya kita bawa ke gurunya dan kita jelaskan bahwasannya muridnya belum siap untuk naik kendaraan roda 2, namun dia memaksakan. Kamu masuk jam berapa? 7:30. Oh udah, ya udah kita antar ke gurunya. Motornya kita tahan dulu karena tidak bisa menunjukkan surat-surat. Kalau SIM udah jelas kamu nggak punya SIM. Kamu juga yuk kita antar ke sekolahnya. Yuk sini. Oh kayak gini ditilang kamu repot. Dengar nggak dek? Ya. Kalau begini caranya kamu bisa ditilang bolak-balik sama petugas. Oke nggak? Ya? Jalannya lama banget. Masih banyak pegangan dulu. Kalau malu besok pakai helm. Ayo. Udah. Kita tegur, dia merasa malu dan syukur alhamdulillah mudah-mudahan dengan rasa malunya itu dia sadar untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Adek. Taruh dulu tas kamu. Jadi gini, terima kasih. Awal pertama masuk mereka surat dari sekolah larangan membawa sepeda motor anak di bawah usia. Karena itu adalah untuk memberikan pembelajaran pada orang tua. Karena ada di antara orang-orang tua siswa ini protes karena memang nggak ada yang terjemput. Tapi kami tidak terima, bahkan untuk parkir di lingkungan ini kami nggak boleh anak-anak ini. Artinya dengan harapan bahwa supaya orang tuanya kerjasama, cukup antarkan saja atau dengan ojek. Dan dari pihak sekolah pun sudah memberikan himbauan sebenarnya kepada pelajarnya untuk tidak mengendarai sebelum batas usia. Namun masih banyak pelajar-pelajar yang bandel. Ini sebagai contoh dari pihak sekolah, kami tidak akan melaksanakan penegakan hukum, kami cukup melaksanakan himbauan, kunci kami serahkan, mungkin nanti setelah itu dipanggil khusus oleh pihak sekolah, orang tuanya untuk diberikan himbauan untuk mereka.